Wakil Bupati Blitar Marhenis Urip Widodo sebelum membuka sosialisasi ini secara resmi melalui sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi memiliki arti penting sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban semua pihak guna terwujudnya kesuksesan pelaksanaan Pesta Demokrasi pada bulan April mendatang. Perlu kita sadari semuanya kenapa dilaksanakan kegiatan ini oleh Badan Kesbangpol. Karena Blitar ini adalah daerah yang harus aman. Blitar ini adalah tolak ukurnya daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur. Bahkan kalau boleh ngomong secara jujur pun, Blitar ini adalah menjadi tolak ukurnya yang ada di wilayah di seluruh Indonesia. Makanya tepuk tangan untuk Kabupaten Blitar ini. Yang suksesnya pemilu ini bukan karena jurinya saja KPU, pantas sebagai pendampingnya, sebagai pengawalnya, akan tapi juga Bapak Ibu semuanya sebagai peserta pemilu. Maka perlu yaitu diadakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada calon legislatif DPRD Kabupaten Blitar. Karena memang kalau boleh saya jujur, banyaklah teman-teman dari caleg ini yang belum begitu memahami tentang aturan main dalam pileg. Maka saya sekali lagi berikan apresiasi luar biasa kepada caleg-caleg yang ada di Kabupaten Blitar yang sudah mengibarkan benderanya dengan rapi, baik, dan gambar-gambarnya dengan teratur dan berdasarkan aturan yang ada. Luar biasa. Maka tepuk tangan untuk caleg-caleg legislatif Kabupaten Blitar. Dan saya tidak pernah mendengar di antara satu pun calon yang ada di Kabupaten Blitar ini yang beda bendera pernah bersedia dengan partai yang lainnya. Tidak pernah. Dan ini membuktikan bahwa teman-teman sudah paham dan sadar arti daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pendidikan politik untuk calon legislatif DPRD Kabupaten Blitar tahun 2019 tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Adanya sosialisasi pendidikan politik oleh Bakesbangpol Kabupaten Blitar yang diperuntukkan bagi para calon legislatif peserta pemilu 2019 ini mendapat respon positif sekaligus apresiasi luar biasa dari banyak pihak, tak terkecuali Wakil Bupati Blitar Marhenis Urip Widodo. Terima kasih dari teman media kita dari JTV. Pada pagi hari ini yaitu tanggal 5 Maret yaitu Badan Kesbangpol telah melaksanakan sosialisasi pendidikan politik terhadap calon anggota legislatif periode tahun 2019 tahun 2024. Dan tentunya sekali lagi saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Bakesbangpol beserta jajaran staf dan juga dukungan daripada Forpida luar biasa bahwa perlulah diadakan sosialisasi pendidikan politik. Karena pemilu ini yang sangat luar biasa. Kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan rangka untuk memilih. Warga masyarakat kita memang harus banyak untuk diberikan arahan-arahan oleh beliau-beliau nanti, yaitu yang peserta pendidikan politik ini untuk menyampaikan kepada warga masyarakatnya untuk membenarkan bagaimana memilih. Usai resmi dibuka, selanjutnya ratusan peserta sosialisasi pendidikan politik oleh Bakesbangpol Kabupaten Blitar ini mendapat banyak arahan sekaligus materi yang disampaikan oleh narasumber. Materi pertama yakni terkait pemilu 2019 dan penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nalfifah. TPS itu ada 4.753 TPS dan itu merupakan persiapan nanti panjenengan untuk menyiapkan saksi di masing-masing TPS. Ini mungkin tugas dari partai politik terkait ambang batas
di parlemen untuk DPR RI ini diberlakukan yaitu 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Tetapi untuk ambang batas DPRD ini tidak ada. Jadi tidak berlaku ambang batas itu untuk DPRD. Yang berlaku hanya DPR RI. Kemudian untuk pemberian suara itu dengan mencoblos. Jadi tidak mencontreng tapi mencoblos. Rekapitulasi dilaksanakan berjenjang. Jadi pada waktu hari H itu di tingkatan TPS, kemudian nanti langsung di tingkat PPK, kemudian KPU Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Jadi tidak ada yang namanya rekapitulasi di tingkat desa. Tanda coblos itu bisa di nomor urut, kemudian di foto, di nama salah satu pasangan calon, kemudian tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara, atau pada tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR, DPRD. Jadi yang B tadi itu untuk presiden dan DPD. Kalau yang C untuk DPR dan DPRD. Untuk pendidikan pemilih untuk calon legislatif ini saya rasa sangat perlu, karena dengan kami mensosialisasikan ini akan diketahui oleh calon legislatif bagaimana KPU dalam bekerja, kemudian data-data yang ada di KPU, termasuk juga bagaimana KPU dalam melaksanakan konversi suara dengan metode Senlek tersebut. Yang dipahami oleh calon legislatif tentunya aturan-aturan yang ada di KPU itu juga harus dipatuhi tentunya, dan kami juga memberikan rasa bahwa KPU itu bekerja dengan integritas dan jangan mudah termakan bahwa ada oknum yang nantinya akan bisa memindahkan suara. Nah, ini perlunya makanya disosialisasikan sehingga nanti dari calon legislatif itu bisa sama-sama menjadi pengawas yang mana dalam kami bisa melaksanakan semua itu dengan transparan. Selain menangani, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu, saat ini Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan penindakan terjadinya sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara. Kalau dilihat dari Kabupaten Blitar, sesuai dengan indeks kerawanan, memang sengketa di Kabupaten Blitar ini termasuk yang rawan. Karena banyaknya para peserta pemilu yang melakukan gugatan sengketa. Sejak Bawaslu dilantik tanggal 15 Agustus sudah ada 3 sengketa yang diajukan. Itu termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan di beberapa daerah di Jawa Timur.